Anda pernah ngerasa aneh nggak sih? Kenapa ya saldo rekening tuh kayak hilang misterius gitu aja, padahal rasanya nggak belanja yang macem-macem. Hari ini kita akan deep dive ke sebuah materi yang menarik banget, semacam panduan revolusi dompet digital. Misinya simple, mengubah ponsel Anda dari mesin pemboros jadi mesin pencetak uang. Mari kita bongkar. Nah, ini yang menarik. Perubahan dari uang fisik ke digital itu kan bukan cuma soal teknologi ya, tapi lebih ke, psikologi. Materi ini benar-benar nunjukin gimana kemudahan transaksi itu justru jadi jebakan paling besar. Yang paling kena itu konsep pain of paying. Rasa sakit pas bayar itu loh. Tunggu. Jadi maksudnya otak kita itu secara harfiah nggak ngerasain rugi gitu pas kita nge-tap kartu atau scan QRIs, walaupun nominalnya gede. Emang apa sih yang terjadi di otak kita menurut sumber ini? Tepat. Jadi sumber Anda tuh ngegambarinnya gini. Otak kita itu ngerespon pembayaran tunai dengan sinyal yang mirip rasa sakit fisik. Coba dibayangin, Anda makan di restoran, habis 500.000. Kalau Anda harus keluarin 5 lembar 100 ribuan dari dompet, itu ada rasanya seknya kan? Oh iya banget, kerasa banget duitnya pindah tangan. Nah, tapi kalau tinggal scan, klik, selesai. Rasanya tuh kayak, gak terjadi apa-apa. Alarm alami di otak kita itu mati. Dan itulah yang bikin kita jadi, kecanduan belanja tanpa sadar. Itu ngejelasin banyak hal sih. Tapi kayaknya ada musuh lain yang lebih licik lagi dibahas di sini, yang nggak kelihatan. Betul. Materi Anda nyebutnya tuyul bernama subscription, langganan. Biaya-biaya kecil kayak Netflix, Spotify, gym, iCloud. Kelihatannya kan sepele ya? Iya, puluhan ribu doang per bulan. Tapi kalau di total, itu bisa sampai 500.000, bahkan 1 juta sebulan. Itu setara dengan, 6-12 juta setahun. Cukup buat beli emas batangan kecil loh. Duit yang hilang tanpa kita sadari sama sekali. Jujur ya, pas saya baca bagian itu di materi Anda, saya langsung buka pengaturan langganan di HP. Dan kaget sendiri, ternyata ada biaya aplikasi edit foto yang udah nggak saya pakai 6 bulan. Tuyul nih beneran ada ya. Dan selain tuyul, ada monster yang lebih gede lagi. Pay later dan pinjol. Nah, ini jebakan modern paling bahaya. Sumber ini bilang, ini bukan uang kaget, tapi tali jerat. Konsekuensinya itu sering banget diremehin. Tunggakan kecil aja, itu bisa bikin nama Anda masuk daftar hitam di SLIK OJK. Dan ini mungkin bagian paling mengejutkan dari materi Anda ya. Ternyata, utang secangkir kopi di pay later yang kita lupa bayar itu bisa jadi alasan bank nolak KPR rumah impian kita 10 tahun dari sekarang. Sekecil itu dampaknya. Tepat. Begitu nama Anda tercatat buruk di sana, wah, itu susah banget buat ngebangunnya lagi. Oke. Jadi kita udah identifikasi musuhnya nih. Psikologi kita sendiri, tuyul langganan, sama jebakan utang modern. Kedengarannya agak suram ya. Tapi untungnya materi ini nggak berhenti di situ kan? Ada PT jalan keluarnya. Tentu. Solusi praktis pertama itu, manfaatin bank digital. Tapi bukan buat gaya-gayaan. Ini buat strategi. Jadikan bank digital sebagai hub account. Jadi, gaji masuk ke bank konvensional, terus langsung tarik semua ke bank digital. Dari situ, transfer antar bank, top up e-wallet, semua jadi gratis. Ini bisa basmi admin siluman, yang kalau ditotal bisa sampai Rp780.000 setahun. Saya lihat di materi Anda ada konsep saku atau kantong. Ini kayaknya simple, tapi kok sepertinya ini inti strateginya ya? Gimana cara kerjanya sampai bisa maksa kita jadi disiplin gitu? Ini fitur killernya. Anda bisa langsung pecah gaji ke pos-pos digital. Ada saku untuk living atau kebutuhan pokok, ada buat saving atau tabungan, dan ada buat playing atau hiburan. Saat dana di kantung hiburan habis, ya udah, selesai. Anda nggak bisa belanja lagi. Aplikasinya yang jadi pagar pembatas bukan lagi sekedar niat kita. Pagar pembatas, istilah yang bagus tuh. Selain pagar dari godaan belanja, materi ini juga bahas pagar keamanan kan? Terutama soal modus penipuan. Benar, ini ancaman paling mematikan sekarang. Modus penipuan file.apk. Nyamar jadi undangan nikah lah, resi paket palsu lah. Sekali Anda klik dan install, aplikasi jahat itu bisa baca semua SMS di ponsel Anda. Termasuk kode OTP. Dan rekening Anda bisa dikuras dalam hitungan menit.
Itu serem banget sih, karena artinya HP kita sendiri yang jadi pintu masuk perampok digital. Jadi dari sumber Anda, apa satu-satunya benteng pertahanan paling dasar yang harus kita bangun? Cuma satu aturan emas. Jangan pernah klik dan install file APK dari sumber nggak dikenal kayak WhatsApp atau SMS. Titik. Undangan digital yang aman itu selalu bentuknya link ke website, bukan file aplikasi. Oke, dicatat. Sekarang solusi terakhir nih, kayaknya soal mengubah mindset ya. Dari konsumsi jadi akumulasi. Ada istilah investasi jalur rebahan. Maksudnya apa tuh? Artinya mengubah kebiasaan. Untuk pemula, sumber Anda ini nyaranin reksadana. Anggap aja kayak kita punya koki pribadi buat duit kita. Ada manajer investasi profesional yang ngelola. Bagian rebahannya itu adalah dengan mengaktifin fitur auto debit. Jadi setiap tanggal gajian, aplikasi otomatis motong sejumlah uang buat diinvestasiin. Anda dipaksa jadi kaya tanpa sadar. Jadi apa artinya semua ini? Setelah punya alat canggih dan benteng yang kuat, kayaknya intinya balik lagi ke satu pertanyaan yang lebih dalam ya. Betul loh. Ini ngangkat pertanyaan yang lebih filosofis dari materi Anda. Di era di mana kita terus-terusan didorong buat pengen lebih, musuh terbesarnya itu namanya hedonic treadmill. Gaya hidup yang terus ningkat seiring pendapatan. Gaji naik, cicilan mobil ikut naik. Akibatnya, kita kayak lari di tempat. Nggak pernah ngerasa cukup. Jadi ini kayak roda hamster ya? Kita lari makin cepat, gaji lebih gede, HP lebih baru, tapi pemandangannya nggak pernah berubah. Kita tetap di titik yang sama sejarah kebahagiaan. Dan itu ngarah ke kesimpulan bahwa kunci kekayaan sejati itu bukan pas Anda bisa beli segalanya, tapi saat Anda nggak lagi ngerasa perlu buat beli segalanya. Jadi kami tinggalkan Anda dengan satu pemikiran. Di tengah semua pameran di media sosial dan kemudahan buat belanja, sudahkah Anda mendefinisikan kata cukup untuk diri Anda sendiri? Berapa sebenarnya angka yang bikin Anda bisa tidur nyenyak, bukan angka yang bikin Anda kelihatan kaya?